Oke, halo semuanya. Kemarin kita udah coba beberapa koman-koman atau fungsi-fungsi yang berguna dalam memanipulasi tabel VR. Nah, hari ini, pada video ini, saya akan mencoba-coba lagi beberapa fungsi lainnya yang juga sangat berguna untuk kita memanipulasi data. Ini saya kasih batas ya biar uh, sebagai batas dari video sebelumnya. Jadi terakhir, kita sudah mempelajari beberapa fungsi seperti head, tail, call names, row names, kemudian ada rename, dan arrange. Hari ini saya akan membahas mengenai command filter. Jadi filter itu adalah command yang sangat berguna untuk memilih data, dalam hal ini baris data kita yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi misalkan pada data ini, data mobil yang kemarin sudah kita gunakan, misalkan kita mau memilah atau mau memfilter model mobil ini berdasarkan beratnya, weight, atau berdasarkan misalkan horsepower-nya, berdasarkan silindernya, atau berdasarkan misalkan gear-nya atau jumlah giginya. Nah, caranya kita tinggal tulis filter data kita, itu data DF. Kemudian kondisinya apa? Nah, misalkan kita ingin memanggil mobil yang memiliki silinder 6. Jadi di sini kita tinggal tulis silinder sama dengan, nah sama dengannya ini harus 2 kali ya, double. Karena untuk menjelaskan kondisi atau statement itu kita pakai double, sementara kalau kita pakai 1 itu untuk menunjukkan definisi. Oke, tinggal kita run, Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat di sini, langsung terpilih 7 mobil yang memiliki silinder berjumlah 6. Ya. Tapi ingat ini outputnya langsung kita keluarkan di standard output. Jadi kalau kita mau men-assign outputnya ini ke dalam objek, kita harus menulis nama objeknya di depan dan dengan tanda panah. Jadi misalkan di sini saya mau tulis DF cars silinder 6, seal 6 seperti ini untuk buat objek dengan mobil yang memiliki silinder 6. Oke, jadi di sini sudah terlihat, sudah terbentuk objeknya. Kalau kita lihat lagi, hasilnya akan sama dengan yang tadi. Seperti ini. Oke. Terus, misalkan kita coba statement lainnya. Selain sama dengan, kita juga bisa membuat statement lebih besar atau lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Jadi misalkan saya mau mobil dengan berat lebih dari 3000 pounds, yang mana kalau pada data ini, data weight ini, itu satuannya adalah 1000 pounds. Jadi kita tinggal tulis DF cars, misalkan kita assign nama objek barunya adalah DF cars WT 3, seperti ini, filter data DF weight lebih sama dengan, ini lebih besar sama dengan 3. Jadi kalau ada yang 3 persis, itu masuk juga. Oke, run. Terus kita lihat. Ini hasilnya banyak ya. Ada 20 observasi, yaitu mobil dengan berat. Bisa dilihat di sini beratnya semuanya lebih dari 3 atau lebih dari 3000 pounds. Kemudian ada juga fungsi yang namanya bin rows atau bind rows. Nah, fungsi ini adalah fungsi untuk menggabungkan 2 tabel menjadi satu, di mana mereka jadi bertumpuk. Jadi tabel yang pertama, kemudian tabel yang kedua sebagai baris baru. Jadi persyaratannya, kedua tabel ini harus memiliki jumlah dan nama kolom yang sama. Jadi harus persis
kolom apa saja yang ada pada kedua tabel tersebut. Nah, ini kebetulan kita sudah punya dua tabel dengan jumlah kolom yang sama atau dengan set kolom yang sama, yaitu dfcars sil6 dan dfcars wt3, karena kita nggak ubah kolomnya sama sekali kan, kita cuma filter barisnya aja. Jadi, kalau kita mau gabungkan, kita bisa tulis bind rows, terus data apa yang mau kita gabungkan, yaitu dfcars sil6 dan dfcars wt3. Keren? Nah, bisa dilihat. Mungkin kalau di sini tidak terlalu terlihat karena ada banyak. Ini kita assign ke dalam suatu objek dulu. Jadi di mana saya akan tulis ini dfcars sil6 wt3. Seperti ini. Nah, mungkin di sini lebih terlihat yang mana jumlah barisnya adalah penjumlahan dari dfcars sil6 dan dfcars wt3. Jadi dia hanya menambahkan saja dari kedua tabel tersebut. Nah, permasalahannya kalau kita menggunakan bind rows itu adalah beberapa data yang ada di kedua tabel tersebut itu ada yang ada di dua-duanya. Ada yang tumpang tindih. Jadi kita akan punya dua data pada tabel tersebut. Bisa dilihat mungkin di sini contohnya. Di sini, nah mungkin ada ininya. Kalau di sini dia tulis ada titik-titik 3, titik-titik 4, dan seterusnya. Ini itu artinya ada data yang berulang. Jadi misalkan match 280 ada satu, nah terus di sini ada lagi 280C juga ada di sini, kemudian ada di sini. Yang mana ini kan sama persis ya, karena kita ambil dari data yang sama. Nah, R punya fungsi yang sangat berguna untuk memilah data yang berulang seperti ini. Jadi kita tinggal menggunakan fungsi yang namanya distinct. Oke, kita tulis distinct dfcars sil6 wt3. Kita assign ke dalam namanya dfcars sil6 wt3 distinct. Ini supaya jelas ya. Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat di sini dfcars sil6 wt3 distinct itu jumlahnya hanya 23 observasi, berbeda dengan yang sebelumnya itu 27. Artinya sudah ada 4 data yang kita buang, yaitu data yang terduplikat. Mungkin bisa dilihat juga di sini. Saya copy, enter. Nah, di sini tidak ada lagi tadi data yang ada titik-titik dan angkanya. Artinya semuanya sudah unik datanya. Oh ya, untuk bind rows, ini juga sebenarnya ada fungsi lain yang sama dengan bind rows, disebutnya cbin. Jadi kita juga selain bind rows, kita bisa menggunakan cbin seperti ini, dfcars sil6, dfcars wt3. Oh, sorry, bukan cbin. Cbin itu kalau menggabungkan dua kolom. Tapi kita menggabungkan baris, jadi kita tulisnya rbin. Nah, tapi ini masih sama dengan yang sebelumnya ya. Ada data yang terduplikat seperti ini. Nah, kalau di rbin dia nambahin angka 1 di sini. Saya sebenarnya lebih suka pakai bind rows, karena bind rows punya fungsi tersendiri yang nggak ada di rbin, yaitu kita bisa menentukan atau kita bisa menambahkan kolom baru yang menunjukkan dari mana baris data tersebut berasal. Jadi contohnya seperti ini. Bind rows, dfcars sil6, dfcars wt3. Nah, kemudian ini saya tulis parameter
atau saya tulis argumen titik ID. Nah, di sini dibilang nama opsional dari kolom identifier. Jadi kolom yang baru tadi akan saya sebut misalkan source misalkan ya, untuk kita tahu asalnya itu dari tabel yang mana. Control Enter. Nah, di sini bisa dilihat ada kolom baru yang muncul, namanya source, yang mana ini menunjukkan tiap data ini asalnya dari mana. Kalau 1, berarti dari data yang pertama, yaitu DFK 6. Kalau 2, berarti dari data yang kedua, yaitu DFK WT3. Jadi bisa dilihat di sini yang tadi terduplikasi, MES 280-280C, ini yang dari data pertama, ya kan? Kemudian ini dari data kedua. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi select, yang mana select ini adalah fungsi untuk memilih kolom mana yang mau kita ambil. Nah, di select ini kita bisa menuliskan nama kolom yang ingin kita ambil dan itu akan langsung terfilter dengan otomatis. Jadi misalkan saya tulis select, kemudian saya tulis data yang ingin kita ambil, saya ambil dari data DF lagi. Nah, kemudian kita pilih kolom apa saja yang mau kita ambil. Nah, saya lihat dari sini aja misalnya, karena kan kolomnya masih sama. Ada kolom efisiensi, silinder, disk HP, dan seterusnya. Misalkan saya mau ambil kolom silinder, kemudian HP, dan drive. Seperti ini. Saya ambil 3 kolom saja. Ctrl Enter. Nah, hasilnya hanya 3 kolom tersebut yang muncul di output. Nah, ini sebenarnya sama juga dengan yang di video sebelumnya kita gunakan dengan menggunakan indeks ya, indeks kolomnya. Jadi bisa aja kita tulis data DF, nah terus kolom silinder misalkan itu kan tadi kolom kedua ya kalau nggak salah ya, silinder itu ya yang ini kolom kedua, kemudian HP itu kolom keempat, dan drive itu kolom kelima. Sorry, bukan kayak gini, tapi saya harus kasih C untuk membuat dia sebagai vektor. Kemudian barisnya saya kosongin seperti ini ya, barisnya semuanya, kolomnya 245 seperti ini. Nah, sama aja hasilnya, silinder, HP, drive. Nah, cuman mungkin kalian juga udah melihat dengan menggunakan select ini lebih intuitif dan lebih mudah kalau kita hafal nama kolomnya dan nggak hafal itu kolom keberapa gitu. Yang mana biasanya kita lebih hafal nama kolomnya kan. Jadi kita tinggal pilih aja data DF. Dari data DF apa aja yang mau diambil, silinder, HP, drive gitu. Oke. Nah, ini saya mau assign ke dalam suatu objek. Saya tulis data CHD misalnya, silinder, HP, drive. Seperti ini. Oke, bisa dilihat hanya 3 variabel. Nah, si select ini dia juga bisa memfilter yang tidak ingin kita pilih. Jadi misalkan select data DF, misalkan kita mau semuanya tapi tanpa data gear misalnya, seperti ini. Kita tinggal run. Nah, ini akan sama dengan data DF tanpa kolom gear. Kolom gearnya hilang. Kalau kita mau menghilangkan banyak seperti apa? Kita bisa tulis kan tanpa gear, cut, AM seperti ini, atau kita masukkan dalam vektor. Jadi minus C, misalkan silinder, disk, HP, drive gitu ya. Misalkan kita tidak mau
data ini semua, kita mau yang belakang-belakang aja. Itu seperti ini, kita run. Nah, jadi ini sisanya yang tidak kita take out di sini. Ini saya assign data, apa ya? Ini banyak, nggak apa-apa deh. Ini efisiensi, kemudian W key. Nah, gini aja deh. Seperti ini. Oke, bisa dilihat ini ada 7 variabel. Oke, tadi kita udah belajar bagaimana menggabungkan dua tabel berdasarkan barisnya. Kita juga bisa menggabungkan dua tabel yang memiliki kolom berbeda menjadi satu. Nah, ini kita bisa menggunakan cbin dan bin calls. Kita bisa menggunakan cbin. Misalkan kita mau menggabungkan data CHD dengan yang satu lagi tadi sudah kita buat EQ. Seperti ini. Nah, bisa dilihat ini sudah menjadi gabungan dari kedua data tabel tadi. Kolomnya ya. CHD, efisiensi, weight, KeySec, dan seterusnya. Oke. Bisa juga menggunakan bind calls. Sama, ini persis isinya data CHD, data WQ. Ya, sama ya. Bisa menggunakan cbin, bisa menggunakan bind calls.